Taib, masalah pakaian itu enggak ada pakaian khusus untuk kaum muslimin. Enggak ada pakaian khusus. Ya. Kalau dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadah harus pakai ini, pakai ini, pakai itu, enggak ada. Para sahabat ketika mereka masuk ke dalam Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan kepada mereka, "Rubah pakaian kalian. Ganti pakaian yang dulu." Ya. Gunakan pakaian ini, warnanya harus warna ini. Itu enggak ada. Oleh karena itu, pakaian ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ya, pakaian itu adalah kembali kepada adat. Kembali kepada adat yang berlaku di sebuah negeri. Masing-masing negeri punya pakaian tersendiri. Masing-masing negeri punya pakaian tersendiri. Hanya saja yang perlu diperhatikan bahwa dalam berpakaian harus melihat syarat-syarat. Yang pertama, bahwa pakaian tersebut memenuhi standar syar'i. Memenuhi standar syar'i. Tidak menampakkan aurat. Tidak menampakkan aurat. Kalau kebiasaan di sebuah negeri, misalnya mereka para wanita biasanya mereka mempertontonkan auratnya, tidak diperbolehkan bagi muslimat mengikuti cara kebiasaan daerah tersebut dalam berpakaian. Dia harus menutup auratnya. Dia harus menutup auratnya. Demikian pula laki-laki. Kalau kebiasaan yang ada di negeri tersebut, mereka memakai pakaian yang tidak memenuhi standar syar'i, ya, misalnya memakai celana yang pendek akhirnya memperlihatkan aurat, atau memakai pakaian yang ketat sehingga memperlihatkan lekukan tubuh, ya, dan menampakkan aurat bagian depan, bagian belakang, naam, terlihat, maka tidak sepantasnya memakai pakaian tersebut. Memakai pakaian tersebut. Namun apabila telah memenuhi standar syar'i, tidak mengapa. Memakai pakaian yang biasa dikenakan oleh manusia secara umum yang ada di negeri tersebut. Kemudian yang kedua, tidak tasyabbuh. Dalam artian tidak, pakaian tersebut bukan merupakan pakaian kekhususan orang-orang kafir. Ya, yang kalau ada seorang memakainya akan dikatakan, wah ini pakaian agama ini, pakaian agama itu. Nah, seperti misalnya pakaiannya Shaolin. Tahu pakaian Shaolin? Pakaiannya orang-orang Buddha ya, Buddha. Agama Buddha. Nah, seperti pakaian mereka. Seorang pakainya orang langsung tahu. Meskipun kelihatannya dia berpakaian seperti jubah. Ya, nampak dari pakaiannya lebar gitu, besar. Tapi kalau dikenakan seorang muslim tidak diperbolehkan. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, dia termasuk mereka. Ya, atau berpakaian seperti Sinterklaas. Betul ya? Nah, jangan sampai salah, enggak apa-apalah salah. Nah, seperti itu. Pakaian orang-orang Nasoro. Kelihatan besar kan? Menutupi aurat. Tapi itu orang mengetahui ini pakaiannya Nasara. Nah, atau memakai pakaian seperti punya paus. Ya. Pakaiannya paus. Atau memakai kopiah seperti kopiahnya Yahud, maka ini tidak diperbolehkan. Karena itu adalah merupakan pakaian khususnya agama selain dari kaum muslimin. Adapun yang lainnya, ya, kembali kepada kebiasaan yang berlaku di daerah tersebut. Nah, apabila daerah tersebut mereka sudah terbiasa dengan jenis pakaian tertentu dan tidak menyelisih syar'i, tidak menyelisih syariat, ya, dan tetap menampakkan dirinya sebagai seorang muslim, maka tidak mengapa. Tidak mengapa. Mau memakai kopiah silahkan, dengan berbagai jenis kopiah yang berlaku di daerah tersebut. Kalau di negeri kita ini alhamdulillah jenis pakaian banyak, ya. Jenis pakaian banyak.
Nah, pakaian dengan pakaian koko, ya, baju koko, kemudian pakai sarung, silahkan. Pakai model gamis, silahkan. Pakai model jubah, silahkan. Tidak masalah, yang penting memenuhi standar syar'i. Dan itu alhamdulillah sudah dalam artian keumuman kaum muslimin mereka telah mengenakan pakaian tersebut. Tidak mengapa insyaallah taala. Pakaian yang paling dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah qamis, yaitu yang bentuknya seperti jubah. Ya, namun kalau ada seorang ingin berpakaian baju koko, silahkan. Pakai sarung, silahkan. Pakai kopiah nasional, silahkan. Yang nasional, yang internasional, silahkan. Tidak mengapa insyaallah taala. Nah, yang jelas jangan seakan-akan kalau masuk Islam itu ini jenis pakaian khusus. Ya. Yang penting berpakaian sopan sebagaimana seorang muslim dan dia tetap menampakkan keislamannya. Yang ketika dia berjalan kita bisa mengetahui, oh ini fulan muslim. Fulan muslim. Adapun seorang berpakaian ya, pakai jeans dan pakai baju kaos, terus rambutnya dinaikkan ke atas model orang-orang kafir. Nah, ketika kita lewat ini muslim apa kafir? Nah, ini orang pulang dari masjid atau dari kafe? Jadi enggak diketahui modelnya seperti ini. Enggak nampak sebagai seorang muslim. Gimana kita akan mengucapkan salam? Nah, sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika beliau ditanya Islam apakah yang paling baik? Antut'imat ta'am, antusallim ala man arafta wa man lam ta'rif. Engkau memberi makan dan mengucapkan salam kepada yang engkau kenal dan yang kamu tidak kenali dari kaum muslimin. Ya, kata Syekh Al-Albani rahimahullah taala, seorang muslim itu ya, dengan pakaiannya dia dikenal sebagai seorang muslim. Kalau seandainya dia diangkat dengan helikopter, diangkat lalu dimasukkan ya ke dalam kerumunan yang seluruhnya orang-orang kafir, dari kejauhan kita bisa mengetahui, oh si fulan muslim, yang lainnya kafir semua. Artinya dengan pakaian seorang nampak dia sebagai seorang muslim. Ya. Adapun yang mereka mengatakan bahwa seorang memakai jubah itu pakaian syuhrah, pakaian kemasyhuran, maka tidak ada ulama yang mengatakan demikian. Ya. Tidak ada ulama yang mengatakan demikian, bahwa itu justru bagian yang menampakkan bahwa dia sebagai seorang muslim, menampakkan bahwa dia sebagai seorang muslim. Namun jangan mewajibkan seorang harus pakai jubah, harus pakai gamis. Nah, namun apa saja yang dikenakan oleh seorang yang berlaku di daerahnya, ya, dia memakai sarung, memakai baju koko, tidak mengapa insyaallah taala. Ya, jadi tidak ada ciri-ciri tertentu. Dan juga ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kalau kemudian seorang sudah berpakaian dengan pakaian yang menampakkan dia sebagai seorang muslim, jangan kemudian dia semakin menambah keanehan, ya, menambah keanehan. Karena yang jelas bagaimanapun seorang muslim ketika dia berpakaian itu sudah terlihat aneh secara umum. Kenapa? Mereka punya ciri-ciri. Ya, celananya atau sirwalnya di atas mata kaki. Itu sudah menjadi alamat yang aneh. Ya. Di tengah-tengah masyarakatnya, bahkan di tengah-tengah kaum muslimin yang jahil tentang agamanya. Mereka tidak mengetahui tentang sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, tambah lagi dengan penampilannya, pelihara jenggot, tambah aneh lagi. Tambah lagi kalau dia bawa istri, semuanya tertutup, semakin aneh lagi. Kalau kita dalam batas-batas syar'i, ya, itu sudah nampak sebagai seorang muslim, alhamdulillah, jaga itu. Namun jangan kita semakin membuat nyeleneh, ya, semakin membuat aneh. Seperti contoh misal, ya, di Arab Saudi itu punya kebiasaan kalau berpakaian dengan gutrah.
Sorbannya itu enggak dibuat jadi sorban. Beda dengan di Yaman. Kalau di Yaman kan dililit jadi sorban. Tapi di Arab Saudi itu dibuat jadi gutrah, itu ditutup ya. Kalau biasanya orang-orang awam atau bukan orang berilmu pakai iqal, ada apa itu yang melingkar di atas kepalanya. Tapi biasanya kalau para ulama di Arab Saudi khususnya itu mereka tidak menggunakan itu. Aib. Nah, ini kalau diterapkan di Indonesia jangan. Nah, ya. Jangan. Sudah pakai jubah. Kemudian pakai gutrah ini. Pakai gutrahnya enggak model Saudi lagi. Ya. Pakai gutrah terus dilipat gini, kadang-kadang diikat lagi di belakang. Pergi ke pasar. Ya. Dari belakang ada yang manggil, "Bu." Bu. Balik loh, kok jenggotan? Akhirnya kan jadi fitnah. Nah, jadi fitnah. Ya. Dan itu bukan sunnah. Itu bukan sunnah. Ya. Kalau seorang pakai sorban masih ada sisi lain. Ya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pakai sorban. Ya. Meskipun sebagian ulama mengatakan itu kembali kepada kebiasaan yang ada di negerinya. Kalau seorang pakai sorban di tempat yang tidak terbiasa seorang pakai sorban, maka itu tidak sepantasnya dilakukan. Nah, tidak sepantasnya. Namun sebagian ulama mengatakan, namun kalau dia pakai sorban karena cintanya dia kepada Rasulullah SAW, karena Rasulullah pakai sorban, diharapkan dia mendapatkan pahala. Ini masih bisa ditolerir. Tapi kalau gutrah ini dari sunnah itu nggak ada tuntunan dari Rasulullah SAW. Bukan pakaian beliau. Itu pakaian Arab Saudi yang sekarang berlaku. Ya. Jangan karena kita melihat, oh Masya Allah masyayikh datang dari Arab Saudi semuanya pakai seperti itu. Ya. Lalu kemudian kita juga ingin jadi syekh juga. Tapi salah dalam penerapannya. Barakallahu fiik. Jadi ini bukan dari sunnah. Nah, sehingga seorang apabila dia berpakaian sudah memenuhi standar Islam, ya, tidak menampakkan aurat, maka nampakkan diri sebagai seorang muslim dan jangan melakukan hal-hal yang menyebabkan seorang menjadi terhina dengan hal-hal tersebut.